Shalom, saudara-saudara Pukaters yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Renungan Pukatnas kali ini saya bawakan dengan tema bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Saudara-saudara yang terkasih, ungkapan bertolak ke tempat yang lebih dalam bahasa Latinnya duc in altum, yang kita biasa gunakan juga di Pukat Nasional dan seluruh Pukat Keuskupan, berasal dari kisah Yesus yang menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jala di tempat yang lebih dalam setelah mereka tidak berhasil menangkap ikan di dekat pantai. Injil Lukas ini diambil dari Lukas 5, 1-11, ketika Petrus dan kawan-kawannya sepanjang malam tidak mendapat ikan, tapi justru Yesus mengajak mereka untuk menerbangkan jala di waktu yang kurang tepat untuk menangkap ikan. Sebagai nelayan, Petrus merasa lebih tahu dunia nelayan daripada Yesus, yang adalah anak seorang tukang kayu. Tetapi bagi Petrus, yang ada di hadapannya pada waktu itu bukanlah sembarang anak tukang kayu. Ia kenal sekaligus adalah anak Allah, guru dan Tuhan yang telah mengadakan berbagai mujizat, seperti penyembuhan, mengusir roh jahat, serta ajaran-ajarannya yang sangat mengandung kuasa besar. Oleh karena itu, Petrus mengatakan, "Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Petrus selalu meletakkan segala kemampuan dan pertimbangannya untuk menjala ikan di danau dan menggantikannya dengan sebuah kerendahan hati untuk taat pada perkataan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Petrus taat, ia mendapat pengalaman yang merubah seluruh hidupnya dari seorang yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri guna mencari untung, berubah menjadi seorang yang kini mau bekerja sama dengan Tuhan, berbagi tugas, karya, dan perutusannya. Orientasi hidupnya bukan lagi keuntungan diri, melainkan memasuki kerajaan Allah. Kerendahan hati dan ketaatan Petrus pada kehendak Tuhan menjadikan hidupnya berkat bagi sesama. Perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala memberi kesan bahwa masih ada cara lain untuk mendapat ikan. Tempat yang dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat pahami sebagai tempat yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, tetapi juga mengandung peluang. Banyak orang yang tidak mau melangkah ke tempat yang lebih dalam karena enggan meninggalkan zona nyaman yang ada pada dirinya. Zona nyaman seringkali membuat manusia tidak mudah untuk mengatasi keterbatasan dirinya. Kita memerlukan keberanian dan harus memiliki pengharapan agar dapat meninggalkan zona nyaman. Saudara-saudara terkasih, setelah Petrus mengikuti perintah Yesus dan menebarkan jalannya, mereka memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak. Bahkan jala mereka akan koyak bila mereka memilih untuk memuat seluruh ikan hasil tangkapannya untuk seorang diri. Perahu Petrus pun akan tenggelam bila seluruh hasil tangkapannya dibuat hanya ke dalam perahu satu-satunya yang menjadi miliknya. Sebab itu, Petrus memanggil kawan-kawannya yang lain untuk membantunya. Bahkan dua perahu pun rasanya masih kurang, karena diceritakan kedua perahu itu penuh dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan menganugerahkan kelimpahan berkat dalam kehidupan kita, kita diajak untuk berbagi dengan sesama, bukan hanya disimpan untuk kepentingan diri sendiri. Sebab bila demikian, maka jala kita akan koyak dan perahu kita pun akan tenggelam. Jala dan perahu di sini menggambarkan daya tampung yang dimiliki manusia atas berkat Tuhan. Demikian pula halnya dengan pelayanan kita, dapat diaplikasikan dalam kehidupan keluarga, baik di pelayanan di Pukat, di masyarakat, bahkan dalam pekerjaan kita.
Bila mana kita bersedia berbagi berkat Tuhan kepada orang lain, yakinlah kita tidak pernah akan kekurangan sukacita. Sebaliknya, hati kita akan semakin berlimpah dengan rasa syukur, sebab orang-orang lain pun turut merasakan berkat yang kita terima dari Tuhan. Akibat dari tindakan berbagi ini, sebagai pengikut Kristus, tanpa disadari kerap kali keberkatan Tuhan telah kita terima selama ini melalui diri kita masing-masing. Bersama pengalaman Petrus dan teman-temannya juga membuktikan bahwa penyertaan Tuhan nyata melebihi pemikiran manusia dan dapat melampaui keterbatasan diri kita, bahkan dari kegagalan yang telah kita alami. Kisah Yesus bersama Petrus dan kawan-kawan di Genesaret mengundang kita untuk merenungkan bagaimana mencapai kerendahan hati untuk menjadi taat dan keberanian untuk mengatasi keterbatasan diri kita dan kerelaan kita untuk berbagi dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin.